Ya qaumana ajibu da'i Allah, ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Sebutlah di antara kisah, mungkin juga pernah saya ceritakan, kisah Tufail bin Amr, ya, Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, seorang pembesar kota Mekah. Seorang pembesar kota Yaman, di negeri Yaman, asal dari Yaman. Beliau datang ke Mekah pada waktu itu bukan untuk masuk Islam, tidak. Ada tujuan tersendiri datang ke kota Mekah, tapi subhanallah hidayatul Islam Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada hatinya, akhirnya dia masuk Islam. Dia belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan pada waktu itu. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia kembali ke negerinya. Iya, dia ajak bapaknya masuk Islam, dia ajak ibunya masuk Islam, kemudian dia ajak istrinya masuk Islam. Iya, apa yang dia tanamkan kepada istrinya? Ya, setelah istrinya masuk Islam, dia perintahkan kepada istrinya, wa istriku, mandilah engkau di Syarrah. Mandilah engkau di sebuah tempat yang namanya apa? Di Syarrah. Nah, di Syarrah ini keyakinan mereka, ini tempat keramat. Di situ ada batu dan keluar airnya. Ya, dan mereka penduduk Yaman pada waktu itu pantang untuk mandi di situ, bisa kualat. Bisa apa? Bisa kualat. Bisa sakit atau bisa mati. Nah, ketika istrinya mengumumkan keislaman, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tufail bin Amr Ad-Dawsi mengatakan kepada istrinya, "Wah istriku, mandilah kau di tempat tersebut." Ini kan akidah yang ditanamkan pertama, tauhid yang pertama ditanamkan. Mandilah engkau di tempat tersebut. Nah, istrinya kan baru masuk Islam. Dia mengatakan, "Wahai suamiku, tidakkah engkau takut? Ya, tidakkah engkau takut? Ya, tempat ini akan memberikan bahaya bagi saya, akan memberikan kualat bagi saya, atau malapetaka bagi saya." Karena suami istrinya baru masuk Islam, dia belum paham tentang akidah, belum paham masalah tauhid. Tapi subhanallah, kata suaminya, "Idhabi waghtasili wa ana dhaminun laki." Pergilah engkau ke sana, mandilah engkau ke sana. Sesungguhnya aku akan menjamin engkau. Ya, tempat ini, batu ini merupakan summun bukmum. Dia itu buta, dia tuli, tidak bisa memberikan apapun kepada engkau. Penanaman tauhid yang benar, penanaman akidah yang lurus yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya.